Bab 1611. Awalnya, Elsa hanya merasa retorika Charlie nyaris tidak bisa lewat, tapi selalu ada beberapa hal yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Namun, kecaman diri Charlie langsung menyapu satu-satunya keraguan kecil di hati Elsa. Dia berpikir bahwa ketika Charlie di sekolah, dia dipandang rendah oleh semua jenis orang, bahkan teman sekelasnya dari latar belakang yang sama bisa menggertaknya secara sembarangan. Tapi dia tidak pernah peduli dengan orang lain, apalagi berdebat atau bertengkar dengan mereka, sepertinya semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kepribadian Charlie, memang mustahil untuk memberitahunya tentang Sarah. Apalagi, bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, dia agak mengagumi Charlie. Mengenal keluarga Gu dan sepadan dengan saudara kandung Miss Sarah, tetapi tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, dan lebih suka dipandang rendah oleh orang lain daripada berpikir untuk menggunakan hubungan ini. Ini memang sangat jarang. Namun, dia masih memiliki sedikit kekhawatiran. Karena barusan, dia melihat Charlie dan Sarah berperilaku mesra, jadi dia selalu merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak normal di antara keduanya. Jadi dia bertanya pada Charlie dengan ragu-ragu, "Charlie, apakah Anda tahu hubungan Anda dengan Nona Sarah pada awalnya?" Charlie tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu kenal Jax Wei-san?" "Aku tahu." Elsa mengangguk dan berkata, "Bukankah ini obat lambung super panas dengan efek luar biasa selama periode ini?" "Oh, ngomong-ngomong, tampaknya Nona Sarah yang mendukungnya." Charlie bertanya lagi padanya, "Kalau begitu, tahukah Anda bahwa produsen JX Wei-san, JX Pharmaceutical, adalah perusahaan Rose Hill?" Elsa terus menganggukkan kepalanya, "Yah, aku tahu." Charlie tersenyum dan berkata, "Ketika Sarah pergi ke Rose Hill untuk syuting iklan beberapa waktu lalu, dia juga makan malam dengan aku dan Claire, tapi karena Sarah adalah figur publik, aku tidak memberitahumu tentang itu." Itu saja. Elsa tiba-tiba menyadari, dan bertanya pada Charlie, "Saat itu Claire tahu kalian berdua sudah saling kenal sejak lama?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, saya tidak mengatakan yang sebenarnya pada Claire saat itu, karena Sarah akan bekerja pada saat itu, dan saya tidak ingin orang lain tahu tentang perselingkuhan saya dengan Sarah, jangan sampai saya berlarut-larut. Kaki belakang Sarah, jadi saya tidak memberitahu Claire atau siapapun tentang hal ini pada saat itu. Faktanya, jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku tidak akan memberitahumu." Elsa mengangguk lembut, dan ketika dia mendengar Charlie selalu menertawakan nama orang miskin, dia merasa sedikit tertekan di hatinya, jadi dia berkata, "Charlie, jangan terlalu sombong sepanjang waktu. Faktanya, Anda sangat kuat, saya pikir hanya sedikit orang yang dapat membandingkan diri mereka dengan Anda." Ucapan Elsa datang dari hati. Dia benar-benar merasa bahwa Charlie sangat tidak biasa. Jika tidak ada yang lain, kekuatannya sendiri sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Pada awalnya, Oliver Vincent tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik di hadapannya. Dilihat dari keefektifan pertempuran Charlie yang menakutkan, mereka yang menghinanya di masa lalu sebenarnya bukanlah lawannya sama sekali, tapi Charlie tidak pernah peduli tentang mereka. Sarah di samping tidak berbicara sepanjang waktu. Dia tahu bahwa ucapannya yang tidak disengaja barusan hampir menimbulkan masalah. Untungnya, otak Charlie bereaksi dengan cepat, jika tidak maka akan sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini. Bab 1612. Melihat Elsa mempercayai kata-katanya, Charlie berkata, "Elsa, ini sudah larut, kita akan pergi dulu. Sampai jumpa di bandara besok." Elsa mengangguk sedikit, mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyelamatkanku lagi." Charlie tersenyum dan berkata, "Yang lama bukan kamu, itu gadis kecil. Dia benar-benar bertemu denganmu. Anda seharusnya tidak memiliki masalah besar, tetapi gadis kecil itu mungkin dalam bahaya kecil." Elsa sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada yang sangat keras kepala, "Terima kasih juga." Charlie tersenyum tak berdaya, "Oke, kita harus pergi, jadi aku tidak akan sopan padamu. Ingat ini, jangan beritahu Claire dulu." Elsa mengangguk, "Oke, saya mengerti, itu pasti bungkam." Sudah larut dan kami berdua pergi. Elsa dan sepupunya memarkir mobil mereka di tempat parkir terdekat. Charlie dan Sarah baru saja memarkir mobil mereka di halaman Gu, jadi semua orang tidak searah, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal di tepi gelanggang es.
Setelah perpisahan, Charlie akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya hari ini insiden ini hampir tidak terselesaikan. Setelah Charlie dan Sarah berbalik dan berjalan keluar beberapa puluh meter, Sarah bertanya dengan suara rendah, "Charlie, mengapa kamu terus menyembunyikan identitasmu? Jika Anda menunjukkan identitas Anda, beraninya orang-orang di Aurous Hill itu menindas Anda." Charlie sedikit tersenyum, "Aku meninggalkan rumah Wade bersama orang tuaku dan jatuh ke Aurous Hill. Terus terang, saya seperti anak yatim piatu biasa. Apa yang dapat saya lakukan meskipun saya menunjukkan identitas saya?" Orang lain mungkin tidak mempercayainya. Sarah bertanya lagi, "Kemudian setelah paman dan bibi meninggal, Anda jelas dapat menghubungi keluarga Wade dan membiarkan mereka menjemput Anda kembali." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Situasi di keluarga Wade rumit, jauh melampaui apa yang bisa saya kendalikan saat itu. Terlebih lagi, orang tua saya hanya tidak ingin menundukkan kepala kepada keluarga Wade sebelum meninggalkan Aurous Hill. Meskipun saya masih muda, tubuh saya mengalir. Itu darah mereka, bagaimana saya bisa mengambil inisiatif untuk menundukkan kepala kepada keluarga Wade dan kembali ke keluarga Wade untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan setelah kematian mereka?" Mata Sarah segera memerah. Dia memeluk lengan Charlie erat-erat dan tersedak dan berkata, "Saya merasa kasihan pada Anda karena telah begitu banyak menderita dan menderita begitu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Mereka meremehkan Anda dan dapat menindas Anda." Charlie menepuk punggung tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Manusia itu seperti ini. Mereka harus menahan suka dan duka dan dipuji oleh orang lain seumur hidup. Mungkin mereka tidak mengetahui bahaya dan penderitaan dunia seumur hidup, sehingga sangat mungkin mereka akan menderita di masa depan. Sayangnya, tidak seperti saya telah melihat kehangatan dan dinginnya dunia sejak saya berusia 8 tahun. Pengalaman ini akan menjadi aset berharga untuk kehidupan masa depan saya." Sarah mengangguk sedikit, air mata mengalir di sudut matanya. Dia benar-benar merasa kasihan pada kehidupan Charlie selama 10 tahun terakhir. Bahkan jika Charlie berkata begitu ringan, dia merasa tenggorokannya tersumbat setiap kali dia memikirkannya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wade, tapi dia tinggal di Aurous Hill dan menderita dari lapisan bawah masyarakat. Sarah tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Meskipun dia lebih muda dari Charlie, dia berharap untuk menyimpannya di Eastcliff selamanya ketika dia memikirkan hal-hal ini. Dia tidak melakukan apapun sendirian. Setiap hari, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memperlakukannya dengan baik dan menebusnya selama bertahun-tahun. Saat ini, Charlie tiba-tiba menghela nafas, "Aku akan pergi besok. Mari kita lihat Stephen hari ini." Sarah bertanya dengan heran, "Charlie, apakah kamu akan menemui paman Stephen?" Charlie mengangguk dan berkata, "Hal-hal orang tuaku saat itu, aku masih perlu menanyakannya secara langsung." Sarah berseru, "Kalau begitu aku akan pergi denganmu." Bab 1613. Charlie tidak terlalu waspada terhadap Stephen. Ini karena dia dapat menganalisis bahwa Stephen sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Bahkan selama bertahun-tahun, dia bisa tumbuh di Aurous Hill dengan aman, berkat perlindungan rahasia Stephen. Oleh karena itu, jika Stephen memiliki pikiran jahat tentang dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini juga salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi dia akan menghubungi Stephen dan memintanya untuk bertemu untuk mempelajari beberapa detail tahun ini. Stephen berada di grup Wade saat ini. Di ruang konferensi tingkat tinggi dari grup keluarga Wade, semua anak dari keluarga Wade berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Itu adalah Zhongquan Wade, tuan tua dari keluarga Wade, yang memimpin pertemuan tersebut. Hampir 20 keturunan keluarga Wade semuanya duduk di ruang pertemuan. Pada saat ini, tuan tua berkata dengan emosi di wajahnya, tuan tua berjalan tergesa-gesa kemarin dan langsung pergi ke bandara dari Gunung Waterest. Aku bahkan tidak melihatnya untuk yang terakhir kali. Sayang sekali. Bibi Charlie, Cynthia, bertanya, "Ayah, apakah ayah mengizinkan kami datang ke pertemuan itu untuk kembalinya tuan tua ke Amerika Serikat?" Zhongquan melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan tua telah memberitahu saya sejak lama bahwa alasan mengapa dia tinggal di Eastcliff dan negara setelah selesainya Gunung Waterest adalah untuk menunggu kesempatan yang menjadi miliknya.
Dia pergi, mungkin dia telah mendapatkan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Semua orang mengangguk, dan sepupu dari generasi Charlie bertanya, "Kakek, adakah hal penting yang Anda izinkan kepada kami hari ini?" Ketika Tuan Tua memanggil seluruh keturunan langsung keluarga Wade untuk pertemuan terakhir kali, dan memutuskan untuk memindahkan kuburan leluhur, bisnis keluarga-keluarga Wade terlalu besar. Anak-anak itu bertanggung jawab atas berbagai kementerian dan tersebar di seluruh negeri. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, tidak perlu setiap orang berkumpul dengan susah payah. Zhongquan menghela nafas dan berkata, pada awalnya, Tuan Tua memberitahuku bahwa setelah dilema Dragon's Sleepy Soal dari keluarga Wade hancur, Wade akan memiliki kesempatan untuk terbang ke langit dan naik ke level berikutnya, tapi aku masih tidak memahaminya, Dragon Wade di mana kesempatan untuk melayang ke langit. Semua orang saling memandang untuk sementara waktu. Kekuatan keluarga Wade saat ini menempati urutan kedua di antara keluarga besar di negara ini, kedua setelah keluarga Su. Jika seseorang naik ke level berikutnya, bukankah itu berarti melampaui keluarga Su dan menjadi keluarga pertama di negara ini? Hasilnya, semua orang sedikit bersemangat. Paman ketiga Charlie, Chang Yun Wade, berkata, "Ayah, apakah Tuan Tua memberikan beberapa petunjuk umum? Misalnya, di manakah peluang ini akan muncul? Siapa ini? Atau melalui apa kami dapat menemukan petunjuk yang relevan?" Zhongquan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tua hanya berkata bahwa keluarga Wade akan mengantarkan pada kesempatan yang diberikan Tuhan, tapi tentang apa kesempatan itu dan di mana mencarinya, dia tidak menceritakan setengah kata, hanya mengatakan bahwa itu adalah kesempatan rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Cynthia mendecakkan bibirnya dan berkata, kalau begitu kisaran ini terlalu luas. Kita tidak bisa menangkap petunjuk jika kita mau. Zhongquan berkata, jika Anda tidak bisa menangkapnya, Anda harus menemukan cara untuk mengambil inisiatif dan mencarinya. Setelah berbicara, Zhongquan berkata lagi, saya telah memikirkan sebuah pertanyaan selama 2 hari terakhir, yaitu, bagaimana kita bisa melampaui keluarga Su? Melampaui keluarga Su? Bab 1614. Semua keturunan keluarga Wade, saat Anda melihat saya dan saat saya melihat Anda, mereka semua mengira kejadian ini hampir hanya fantasi. Dibandingkan dengan keluarga Su, keluarga Wade serupa, dan kekuatan komprehensif keluarga Su sekitar 20% lebih tinggi daripada keluarga Wade. Namun, karena basis properti keluarga Su dan keluarga Wade terlalu besar, perbedaan uang antara selisih 20% juga mencengangkan. Jika keluarga Wade ingin melampaui keluarga Su, dimungkinkan untuk meningkatkan aset mereka setidaknya beberapa ratus miliar. Ukuran keluarga Su lebih kuat daripada keluarga Wade, dan kecepatan perkembangan secara alami lebih cepat daripada keluarga Wade, jadi jarak antara keluarga Wade dan keluarga Su sebenarnya perlahan melebar. Sekarang ingin melawan tren dan mengejar ketinggalan dengan keluarga Su sepenuhnya bukan hanya sulit, tetapi lebih seperti fantasi. Zhongquan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika semua orang diam. 20 tahun lalu, ketika Chang Ying masih hidup, di bawah kepemimpinannya, keluarga Wade hampir melampaui keluarga Su. Saat itu, Chang Ying merumuskan strategi untuk menguasai negara. Keluarga besar Eastcliff percaya bahwa keluarga Wade pasti akan melampaui keluarga Su dan menjadi yang teratas di negara. Karena itu, Zhongquan terdiam sesaat, matanya penuh kasih sayang dan berkata, tapi, setelah Chang Ying pergi, kalian benar-benar tidak sebaik. Ketika Cynthia mendengar ini, dia sangat tidak puas dan berkata, Ayah, akan membosankan jika kamu mengatakan itu. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak sebaik Chang Ying dan itu tidak sebaik Chang Ying, tapi Anda mengusir keluarga Chang Ying. Mengusirnya, mungkin keluarga Wade sekarang telah mencapai tujuan mendominasi negara. Kamu. Zhongquan menunjuk Cynthia dengan marah, mencoba berteriak padanya, tapi kemudian dia mengembalikannya. Dia menghela nafas dan berkata kepada semua orang, apa yang terjadi saat itu sudah berakhir. Mari fokus pada saat ini. Cynthia berkata, apakah Anda selalu memiliki cara yang baik untuk memperpendek jarak antara kami dan keluarga Su? Zhongquan ragu sejenak, dan berkata, keluarga Su selalu menjadi pemimpin pria yang makmur. Pastor Su memiliki 5 putra dan 13 cucu, tetapi tampaknya dia hanya memiliki 2 cucu. Salah satunya berusia 22 tahun ini dan telah mencapai usia menikah, dan yang lainnya masih di bawah umur.
kedua cucu ini seperti mutiara di tangan keluarga Su. Jika cucu keluarga Wade bisa menikah dengan cucu keluarga Su, itu pasti akan membantu keluarga Wade. Bibi Charlie, Cynthia, berkata, "Ayah, cucu perempuan Su sangat dicintai dalam keluarga Su. Jika Anda ingin menikahinya, setidaknya itu harus cucu tertua kami." Cucu Wade adalah putra Cynthia. Saat ini, Cynthia menghela nafas dan berkata, dia telah menandatangani kontrak pernikahan dengan putri kerajaan Norwegia tahun lalu. Pernikahan akan digelar musim panas ini. Hampir semua Eastcliff tahu tentang ini. Tidak ada ruang untuk mediasi. Ya. Sepupu Charlie berkata, "Ziu dari keluarga Su, saya telah berhubungan sebelumnya." Wanita ini memiliki kepribadian yang dingin dan jarang mengikuti kegiatan sosial. Banyak pertemuan selebriti dalam dan luar negeri telah berubah. Dia tidak pernah menerima undangan itu. Untuk mengejarnya sama sulitnya dengan pergi ke surga. Terlebih lagi, saya memiliki kontrak pernikahan. Jika saya mengejarnya, keluarga Su dapat melihat motif saya secara sekilas. Salah satu sepupu Charlie, Hwade, putra tertua Changyun, ketiga tertua dari keluarga Wade, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Kakek, mengapa saya tidak mencobanya?" Andrew, paman pertama Charlie, melirik keponakan yang tampak polos ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hwade, kekuatan keluarga Su berada di atas kita, bahkan jika Anda adalah putra tertua dari Brother, Anda mungkin tidak dapat masuk." Mata keluarga Su. "Belum lagi kamu?" Changyun berkata sedikit tidak senang, "Saudaraku, apa yang kamu katakan membosankan. Siapa yang menetapkan bahwa orang tua dan cucu Su harus menikah dengan putra sulung orang lain? Mungkin Hwade kita memiliki pesona ini?" Andrew terkekeh. "Yang ketiga, jika Anda tidak yakin, Anda dapat membiarkan Hwade mencobanya. Aku hanya takut Hwade tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Siu. Kalau begitu, itu akan menjadi tawa." Penatua Wade tidak bisa menahan nafas, memercikkan air dingin dan berkata, ingin menikah dengan keluarga Su, Hwade benar-benar terlalu jauh di belakang. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berkedip. Dia menatap Stephen, yang tidak berbicara, dan berkata, "Stephen, menurutmu jika putra Changying diizinkan menikahi keluarga Su, dapatkah dia setuju?" Bab 1615. Begitu Tuan Wade mengatakan ini, seluruh penonton membuat kejutan. Putra Changying, bukankah itu Charlie? Faktanya, sejak penatua Wade meminta Stephen untuk membeli Embrand Group di Aurous Hill untuk memberikannya kepada Charlie, dan mengundangnya untuk kembali ke keluarga, semua orang tahu berita bahwa Charlie masih hidup. Kecuali Tuan Tua, semua orang sangat mewaspadai dia, bahkan sangat menjijikkan di hati mereka, karena takut dia akan kembali ke Eastcliff dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti dan kekuasaan keluarga Wade. Untungnya, Charlie menolak permintaan Stephen dan tidak kembali ke rumah Wade, jadi semua orang menarik napas lega dan perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka. Namun, bahkan jika Charlie tidak kembali, semua orang sangat tidak puas dengan masalah kakek yang melemparkan ratusan miliar dan memberinya Embrand Group. Aset keluarga Wade melebihi triliunan, tetapi bagaimanapun, populasinya besar. Kakek Charlie memiliki 4 putra dan 2 putri. Kecuali anak kedua, Changying, yang meninggal muda tahun itu, 3 putra lainnya melahirkan 7 cucu dan 6 cucu. Meskipun kedua putrinya telah menikah, mereka berdua memegang posisi penting dalam kerajaan keuangan keluarga Wade. Oleh karena itu, bahkan jika mereka didistribusikan secara merata, tidak mungkin mencapai level 100 miliar per orang dalam situasi banyak anak. Karenanya, Charlie mendapatkan Embrand Group sendiri, yang benar-benar membuat banyak anggota keluarga Wade sangat cemburu. Saat itu, banyak juga orang yang bersama-sama menentang dan memprotes keras pendekatan bapak yang nyentrik. Tetapi Tuan Tua melawan kerumunan dan bersikeras melakukannya dengan alasan bahwa keluarga Wade berutang terlalu banyak kepada keluarga Changying. Meskipun semua orang tidak puas dengan 10,000 di hati mereka, untungnya, Charlie tidak berencana untuk kembali ke Eastcliff untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lebih banyak properti, jadi semua orang dengan enggan menerima semua ini. Di mata semua orang, sebenarnya cukup baik membiarkan Charlie menjadi raja feodal di luar. Setidaknya itu tidak akan memengaruhi pertarungan mereka untuk posisi patriark keluarga Wade. Namun, Tuan Tua sebenarnya ingin Charlie kembali, dan dia juga ingin dia menikah dengan keluarga Su.
Bukankah itu bagi mereka untuk membawa serigala ke dalam rumah? Oleh karena itu, Andrew berseru, "Ayah!" Putra Changing telah berada di luar selama bertahun-tahun. Dia belum menerima pendidikan kelas atas, tidak mengalami pelatihan dan pengalaman keluarga, dan benar-benar orang yang liar. Biarkan dia menikah dengan keluarga Su, bukankah itu membuat orang tertawa terbahak-bahak? Dan, aku ingat, dia sudah berkeluarga di Aurous Hill. Ya, ayah. Changyun ketiga yang tua juga buru-buru berkata, manakah dari cucu keluarga Wade kita yang bukan sekolah swasta domestik terbaik dan telah belajar dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas? Mana yang tidak belajar di universitas luar negeri terbaik? Manakah yang tidak sejak kecil tidak menerima pendidikan terbaik yang menggabungkan bahasa Cina dan Barat? Tidak hanya belajar ilmu, belajar bisnis, belajar manajemen, tapi juga belajar multibahasa, belajar menunggang kuda aristokrat, belajar golf, anak dari saudara kedua, dibesarkan di panti asuhan, bahkan universitas yang pernah dia datangi. Bagaimana bisa Miss Su tertua di keluarga Su melihat barang-barang seperti itu? Yang lain juga setuju dengannya. Stephen berkata dengan hampa saat ini, Emer Charlie telah kuliah di universitas, tapi dia tidak kuliah selama 4 tahun. Selain itu, saya memiliki kontak dengannya. Menurut pendapat saya, Emer Charlie memiliki sikap dan keberanian master kedua, itu pasti naga dan burung phoenix di antara manusia. Seseorang berteriak dengan tegas, nama belakangnya Stephen, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Jangan lihat siapa yang ada di sekitarmu, kami semua bernama Wade. Anda adalah budak rumah tangga dengan nama keluarga asing, apa yang Anda bicarakan di sini? Stephen berkata tidak rendah hati atau sombong, meskipun saya tidak bernama Wade, hidup saya diberikan oleh Tuan kedua, jadi Stephen sudah bersumpah bahwa hidup ini akan menjadi milik keluarga Wade. Jadi untuk setiap kata yang saya ucapkan, saya memiliki hati nurani yang bersih. Hawade berkata dengan dingin, kamu pikir kami tidak mengenalmu? Anda sama sekali tidak setia kepada keluarga Wade, Anda setia kepada paman kedua saya, jadi Anda melakukan segala kemungkinan untuk menyembunyikan Charlie, dan Anda melakukan segala kemungkinan untuk menipu kakek agar membeli aset untuknya. Kelompok kekaisaran, apakah Anda masih ingin membodohi kakek untuk membawanya kembali ke Eastcliff? Saya pikir keegoisan Anda sebenarnya mencoba membantu Charlie memenangkan posisi patriark keluarga Wade, kan? Ekspresi semua orang berubah segera setelah ini dikatakan.